Pemirsa, dua kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat terendam banjir setelah sejumlah sungai meluap akibat hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Banjir terjadi akibat luapan anak sungai yang merendam hampir 800 rumah dengan ketinggian dari 40 hingga 150 cm. Dua kecamatan yang terendam banjir di Pulau Sipora, diantaranya Kecamatan Sipora Utara, yakni di Desa Tua Peijat, Sido Makmur, Gosoinan, dan Bukit Pamewa. Sedangkan di Sipora Selatan, ini merendam Desa Matobe dan Saureina. Akibat banjir, tim SAR Mentawai melakukan evakuasi terhadap sejumlah warga dan pelajar yang terjebak di antara aliran sungai. Untuk bisa pulang ke rumah, pelajar dan warga terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet. Ya Putri dan juga pemirsa, untuk mengetahui bagaimana update kondisi banjir di Mentawai, kami sudah terhubung dengan Bapak Rudi selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai. Selamat pagi Pak Rudi. Ya, selamat pagi Mas Philip dan juga Mbak Putri. Baik Pak Rudi, kami penasaran Pak, 800 rumah terendam banjir di sana. Sejauh ini bagaimana, apakah ada korban yang meninggal dunia atau memang hanya korban-korban yang dibutuhkan evakuasi saja yang diperlukan di sana? Iya, betul. Sejak hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 itu, memang di dua kecamatan itu, Sipora Utara dan Selatan, mengalami luapan air dalam hal ini terjadi, sehingga mengakibatkan banjir. Dan sampai pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, itu untuk korban sendiri tidak ada. Dalam artian korban meninggal dunia tidak ada, Mas Philip. Baik, Pak Rudi, tapi seberapa luas banjir yang terjadi ini? Ada berapa rumah dan berapa kepala keluarga yang saat ini harus mengungsi? Iya, sebenarnya yang agak parah itu adalah di Sipora Selatan. Ya, ini sesuai dengan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mentawai, itu yang terdampak adalah 290 kakak. Namun dari 290 kakak ini yang kami evakuasi kurang lebih 11 orang. Dan untuk warga yang lain itu bisa mengevakuasi dirinya sendiri. Karena di sana juga mereka kebetulan kebanyakan adalah nelayan sehingga mempunyai boot-boot yang bisa digunakan untuk mengevakuasi diri mereka. Demikian Mbak Putri. Baik Pak Rudi, kami penasaran Pak, apakah hanya efek hujan yang cukup deras di sana yang menyebabkan banjir atau ada akibat lain, mungkin tanggul yang jebol sehingga menyebabkan banjir yang meluas cukup besar di sana? Iya, betul. Untuk penyebab banjir sendiri, yaitu intensitas hujan sejak tanggal 9 hingga tanggal 10 itu memang sangat lebat. Kemudian juga dipengaruhi angin, kemudian juga terpengaruh oleh pasang naik dari gelombang laut. Demikian, Mas Philip. Baik, nah banjir ini apakah memang banjir tahunan atau baru kali ini terjadi? Ya, sebenarnya ini kalau di desa Saureinu sendiri itu sebenarnya sudah biasa kalau musim hujan itu atau hujan terjadi itu biasa banjir, namun tidak semeluap ini atau tidak setinggi ini. Demikian Mbak Putri. Sementara itu Pak Rudi, bagaimana kondisi posko pengungsian di sana? Ada beberapa titik posko pengungsian dan sejauh ini apakah kebutuhan para pengungsi sudah tercukupi atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang perlu dipenuhi, Pak Rudi? Iya, Mas. Untuk kebutuhan pengungsi sendiri itu difokuskan di desa Saureinu, yaitu di kantor desa Saureinu. Dan alhamdulillah itu semua bisa tertangani dengan cepat berkat ini dorongan atau dukungan dari Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan alhamdulillah itu semua tercukupi untuk kebutuhan logistiknya baik makanan dan kebutuhan selimut buat warga yang mengungsi. Demikian Mas Philip. Baik Pak Rudi,
Kalau saat ini banjir apakah mulai surut dan mungkin dari Anda sendiri atau tim Anda ada rekomendasi nggak? Karena ini sudah berulang, sering kali terjadi dan kali ini yang terparah agar mungkin tidak terulang kembali banjir yang sama. Iya, jadi untuk dari sejak hari kemarin tanggal 11 hari Rabu untuk banjir pada pukul 06.00 itu pagi itu sudah surut, tidak ada lagi air yang tergenang dan juga para penduduk yang tadinya mengungsi itu mereka sudah berangsur-angsur kembali ke rumahnya masing-masing. Adapun untuk himbauan kami adalah kepada para warga karena ini sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap hujan maka akan terjadi luapan air. Himbauan kami agar senantiasa memperhatikan faktor perubahan cuaca karena di Mentawai ini perubahan cuaca sering terjadi, perubahannya sangat cepat. Demikian Mbak Putri. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya Pak Rudi, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu Pak Rudi.